Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Maha Esa karena sudah memberikan kita kesempatan untuk berpidato pada hari ini. Sebelumnya yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati juga para penonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angelo. Saya berasal dari Sekolah Bodhi Dharma yang akan mengikuti pidato pada hari ini dengan berjudul Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sejati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sudah 76 tahun kita teriakkan kata merdeka. Tapi, apakah kita betul-betul merdeka? Tidak sama sekali. Jikalau kita betul-betul merdeka, mengapa dalam sehari bisa menewaskan hingga ratusan korban jiwa? Peperangan sekarang jauh lebih beda dengan peperangan yang dulu. Peperangan yang dulu masih bisa melihat musuh kita, masih bisa menyerang musuh kita. Tapi peperangan sekarang, bahkan musuh kita sendiri pun kita tidak bisa melihatnya. Tapi dengan satu senjata inilah kita bisa betul-betul melengsarkan COVID dari Indonesia. Ialah vaksin. Dengan vaksin kita bisa memusnahkan musuh-musuh kita di Indonesia agar Indonesia bisa terasa kembali seperti Indonesia yang dulu tanpa musuh-musuh. Dan karena itulah kita harus menjaga prokes, kita harus menjaga jarak. Dan tidak lupa mendengar apa kata pemerintah dan juga vaksin. Dan dengan cara-cara itu, kita bisa betul-betul keluar dari musuh-musuh kita di Indonesia. Itu hanyalah tantangan pertama bagi kita. Belum lagi tantangan kedua. Tantangan kedua jauh lebih susah daripada tantangan ke satu. Tantangan yang kedua sangat sulit sekali. Kita harus menegakkan hukum di Indonesia. Sekarang di Indonesia, UUD diciptakan untuk mentertibkan rakyat. Bukan menyengsarakan rakyat. Tapi kalian bisa melihat para pemerintah-pemerintah di luar sana. Mereka mengambil ahli di hukum-hukum situ untuk kenikmatan pribadi. Apakah UUD diciptakan itu berguna seperti itu, teman-teman? Jikalau teman-teman ingin hukum-hukum itu teratur kembali seperti yang dulu, kita harus mempunyai niat, kita harus mempunyai tekad, dan kita bisa menegakkan hukum keadilan di Indonesia. Kita juga harus meluruskan hukum di Indonesia. Kawan-kawan semua bisa melihat berbagai contoh di luar sana. Seorang ibu-ibu yang lapar hanya mencuri seonggok ubi, bisa-bisanya dipenjarakan hingga 10 tahun. Tiada ada masa perkurangan masa tahanan. Tapi para pemerintah-pemerintah di Jakarta sana, mereka melakukan masalah, mereka melakukan tindakan-tindakan dan juga korupsi. Mereka dipenjarakan hingga 10 tahun. 10 tahunnya mempunyai masa tahanan diperkurangkan. Perlahan-lahan dikurangkan, perlahan-lahan dikurangkan. Sampai masa tahanannya habis begitu saja. Dan dia keluar dengan bangganya masa tahanannya habis. Apakah UUD diciptakan seperti itu, teman-teman? Dengan itulah kita harus menegakkan hukum di Indonesia agar Indonesia tertib kembali seperti Indonesia yang dulu. Ini sudah tantangan kedua terberat bagi kita. Sekarang adalah tantangan ketiga terberat, tersulit bagi kita untuk memusnahkan tantangan ini di Indonesia, yaitu korupsi. Di Indonesia sudah berbagai wilayah, banyak pemerintah, mereka korupsi uang dari negara, mereka juga korupsi dana dari masyarakat, mereka juga sudah mengkorupsi uang-uang pajak, mereka juga sudah mengkorupsi berbagai dana dari infrastruktur negara yang diberikan pada presiden.
duit-duit tersebut bisa berhilang begitu saja? Apakah ada oknum-oknum di belakang memainkan sebuah permainan ini? Ya tentu saja iya. Sudah banyak uang-uang di negara kita sudah diambil para koruptor-koruptor ini di Indonesia. Dan karena itulah kita harus menegakkan hukum marwah KPK di Indonesia agar Indonesia bisa seperti yang dulu tanpa adanya korupsi, tanpa adanya pengurangan duit di Indonesia. Dan dengan cara itulah kita harus betul-betul mempunyai niat. Kita juga harus betul-betul mempunyai tekad yang kuat agar para koruptor-koruptor ini tersapu habis dengan KPK. Ketiga, tantangan ini yang tersulit, kita harus mempunyai niat. Kita juga harus mempunyai tekad. Ketiga tantangan ini bisa kita selesaikan secara bersama dan bekerja sama satu Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya bawakan pada hari ini. Cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Merdeka!